Ini menurut aku tuh aku perlu menyampaikan sama pecinta tanaman ya, terutama nangka. Dari keberhasilanku merawat nangka ini, aku pikir memang harus semuanya pada tahu yang tadinya belum tahu gitu. Bagaimana cara membuat nangka itu dalam satu tangkai bisa berbuah lebat, dan bagaimana caranya agar nangka itu tidak berhenti berbuah. Gitu ya. Yuk langsung ikuti paparan yang aku ungkapkan ya, Lur. Dalam merawat pohon nangka, menurutku sangat mudah ya. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan agar tanaman nangka kita berbuah lebat dan tidak kunjung sudah. Dan dalam satu tangkai itu dapat menghasilkan banyak buah, itu ada treatment tersendiri. Seperti ini nih, satu tangkai nih. Bahkan buahnya itu sampai di tanah nih. Ini terhitung sudah tinggal sedikit ya. Kemarin itu dalam satu tangkai buahnya itu bisa sampai 21. Pondasi awal yang harus diperhatikan adalah jenis tanaman nangka itu sendiri ya. Sedangkan dari sepengetahuanku, buah nangka yang dapat menghasilkan lebat dan tidak kunjung sudah seperti ini hanya ada dua, persilangan nangka dengan cempedak dan jenis nangka sayur. Seperti ini adalah persilangan antara nangka dengan cempedak yang memiliki karakter ketika berbuah dalam satu tangkai menghasilkan minimum 2 hingga 21 buah. Seperti inilah karakter silangan nangka dengan cempedak. Karena karakternya yang memang kaya dengan buah, makanya tidak heran jika dia bertumpuk-tumpuk di tanah seperti ini. Selain dari persilangan nangka dan cempedak, buah terbanyak yang aku ketahui itu dimiliki oleh nangka sayur. Nangka memang yang ditujukan untuk disayur ya. Dia memiliki karakter buah yang banyak pula, biasanya memenuhi di seluruh bagian batang seperti ini. Hanya perbedaannya dalam satu tangkai dia tidak dapat membuahkan buah sebanyak ini karena karakternya lebih memenuhi kepada seluruh bagian batang. Nah, jikalau sudah demikian, maka barulah kita memulai ya, atau kita perhatikan bagaimana cara menanam, berikut bagaimana perawatan. Oh iya, tapi sebelum kita mulai, aku ingin mengulas sedikit nangka lokal, nangka yang ada di sekitar rumah kita. Seperti pada umumnya, nangka yang ada di sekitar rumah kita hanya mampu berbuah dari satu tangkai itu menghasilkan 1 hingga maksimal 4 buah. Jadi jangan sampai salah dalam memilih bibit ya, Lur ya. Dari ketiga jenis nangka yang sudah aku paparkan, dapat kita mulai dengan cara memperhatikan sistem media tanam ya. Jikalau sobat ingin memiliki pohon yang tidak berhenti berbuah maupun dengan buah yang lebat, itu pertama kita ketahui jenisnya terlebih dahulu. Yang kedua, ini media tanah harus selalu gembur. Seperti yang sobat saksikan ini, tanah yang ada di areal bawah pohon nangka ini tuh sangat gembur sekali dan menjaga kelembapan. Dalam arti kata, kalau memang di musim kemarau, kita harus menjaga kelembapannya selalu, jangan sampai terjadi kekeringan. Karena nanti itu dapat memicu pertumbuhannya itu akan terhambat ya. Tentu pembuahannya itu sangat terpengaruh sekali dengan lingkungan yang ada di areal akar. Dan betapa pentingnya paparan sinar matahari yang mengenai pada buah maupun dahan ya. Jadi buahnya itu terkena paparan sinar matahari itu lebih bagus dibanding dengan buah yang tidak terkena paparan sinar matahari. Lakukan pemberian nutrisi pupuk ya. Pupuk dapat menggunakan pupuk-pupuk organik yang nanti dimaksudkan agar dapat menciptakan karbon dioksida yang nanti akan diserap bersama melalui air.
Jenis pupuk yang dipergunakan itu bebas. Kalau seperti aku itu apapun aku taruh di sini ya, seperti air cucian beras, terus kemudian apa namanya? Seperti bekas bakaran itu sangat bagus sekali. Jangan menggunakan bekas bakaran sampah yang baru ya. Pokoknya pergunakanlah abu maupun arang itu yang sudah terlerai selama 1 bulan. Jadi memiliki karakter yang adem. Jadi tidak membuat layu tanaman kita. Kemudian langkah berikut yang tidak kalah penting adalah pruning. Pengurangan daun maupun cabang yang tidak memiliki prospek. Jadi dimaksudkan supaya tanaman tersebut tidak salah menempatkan hasil makanan ketika sedang berproduksi. Di samping dari itu, pruning sendiri dapat mencegah terjadinya datangnya hama ya. Rata-rata tuh kalau di pohon nangka itu biasanya rentan sekali dengan yang namanya ini nih, kutu putih nih, kutu tanaman nih. Ini jenis kutu ya. Karena kalau dia jenis kupu-kupu putih, maka dia akan ada di sekitar areal ini telur-telurnya ini ya. Kutu tanaman seperti ini maupun kupu putih itu sangat dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan buah nangka kita. Makanya harus segera kita basmi menggunakan air tembakau. Cukup mudah dengan cara disemprotkan guys. Lakukan dari apa yang sudah aku paparkan dalam setiap harinya, jangan sampai terlewatkan ya, terutama itu dari kelembapan tadi, itu sangat-sangat penting banget. Kemudian perhatikan paparan sinar matahari ya. Terus kalau ada nih buah pejantan yang sudah tidak jadi, sudah membusuk seperti ini, harus dibuang karena dapat mengundang penyakit. Terus kemudian lakukan penyayatan jika sudah. Penyayatan pada batang seperti ini itu dimaksudkan untuk menghambat hasil fotosintesis ataupun reproduksi makanan yang sudah diserap oleh klorofil daun ke atas ya, dari akar hingga atas, sehingga dia tidak mudah untuk turun kembali, sehingga cepat terjadinya pembuahan karena hasil yang diproduksi oleh daun itu tidak segera turun ke bawah. Di beberapa artikelku, aku sudah mengulas berkenaan dengan ulat ya. Ulat yang melobangi buah yang masih muda seperti ini itu tidak berpengaruh terhadap apapun. Dan secara riset dari hasil praktekku, ulat itu sudah tidak ada di dalam. Alasannya, jika dia tetap berada di dalam, maka dia akan mati yang lengket bersama getah. Dan yang terakhir, jangan remehkan kebersihan lingkungan. Lakukan selalu pembersihan di sekitar areal akar, terlebih jikalau sudah ada buahnya seperti ini, agar tidak mengundang datangnya berbagai hama ya, yang menghampiri tanaman nangka kita. Sebab itu dapat menghambat perkembangan semuanya. Nah, seperti ini nih. Ini kalau ada, kita lihat di sini tanaman kita diserang, buru-buru kita bersihkan dalam setiap harinya. Di samping kupu-kupu maupun kutu itu suka ada hama semut seperti ini. Tampak nggak kalian? Tuh. Agak sedikit ngeblur karena terlalu kecil ya ininya, semutnya ya. Nah, semut-semut ini tuh juga rentan sekali dengan buah nangka kita. Makanya kebersihan lingkungan itu betul-betul harus kita jaga sedemikian rupa. Setiap hari kita harus selalu mengontrol jikalau kita ingin berhasil di dalam berbudidaya tanaman nangka agar berbuah lebat dan berbuah tidak kunjung sudah. Oke, selamat mencoba sobat semua.